Halo teman-teman semua. Pada saat ini kita akan memasuki materi yang baru ya, di mana kita sudah memasuki materi kegagalan pasar ya, ketika membahas tentang externalities, public goods ya, dan sekarang kita akan membahas lanjutannya. Jadi kegagalan pasar itu sebenarnya ada banyak, tapi umumnya bisa dibagi jadi dua, yaitu externality dan adanya asymmetric information. Nah, asymmetric information ini berkaitan dengan uncertainty seperti itu, oke? Nah, sebenarnya materi uncertainty ini bisa baru diberikan kalau di jurusan ilmu ekonomi itu baru di intermediate microeconomic 2 atau satu ya, untuk uncertainty-nya. Kalau asymmetric information di micro 2 gitu. Bahkan seringkali itu di skip juga. Tetapi kita hanya bahas dasar-dasarnya aja karena ini pengantar ya. Nah, berkaitan dengan uncertainty, kita perlu mengerti istilah misalnya seperti payoff ya. Payoff itu jumlah yang diterima dari peluang yang diharapkan terjadi. Lalu expected value. Nah, jadi misalnya gini teman-teman, ketika kalian bekerja, kalian akan mendapatkan 50.000 dolar misalnya, upah kalian 50.000 dolar. Nah, berarti payoff kalian itu adalah 50.000 dolar. Nah, berapa peluang kamu misalnya, misalnya kita anggap ada dua kondisi ya, bekerja dan tidak bekerja. Nah, berarti kalau kamu bekerja, kamu dapat 50.000. Taruhlah kalau kamu nggak kerja, kamu nggak dapat apa-apa atau 0 dolar. Nah, kalau ditanya expected value, berarti pertama-tama kamu harus tahu bahwa ada kemungkinan kamu tuh misalnya nggak bekerja. Sehingga belum tentu kamu mendapatkan 50.000. Nah, itu makanya kita mengenal konsep expected value. Nah, disinilah letak uncertainty-nya. Ya, tidak ada hal yang pasti gitu. Ketika misalnya kita bekerja, oke, memang gaji kita 50.000, tapi kan ada berbagai kemungkinan yang membuat upah kita tuh turun atau naik misalnya ya. Dan itu dipengaruhi oleh probabilitas. Nah, berarti expected value itu jumlah payoff ditambah dengan kemungkinan yang terjadi. Jadi jumlah payoff seluruh kemungkinan dikali peluangnya. Jadi misalnya gini, yang paling gampang contohnya adalah kalau misalnya kalian sedang main lempar koin, taruhlah kalian kalau menang itu dapat 1 poin, dan kalau kalah kalian akan kehilangan 1 poin. Ya, misalnya kan kalau koin itu cuma gambar atau angka biasanya, ya. Nah, probabilitas dari sebuah koin itu 1 koin ya. Probabilitas kalau saya melemparkan koin, lalu probabilitasnya keluar angka berapa? Probabilitasnya adalah setengah. Kenapa? Karena kemungkinannya adalah kalau nggak angka, gambar. Ya kan? Berarti probabilitas keluar angka 1/2. Probabilitas keluar gambar itu juga 1/2 atau setengah. Nah, jadi rumus expected value itu adalah sebenarnya sigma dari probability kali outcome yang mungkin terjadi. Nah, kalau misalnya permainannya hanya 2 outcome, berarti expected value-nya adalah P1 dikali V1 tambah P2 kali V2. V1 V2 ini sebagai payoff pertama, payoff kedua. Misalnya menang, kalah, rugi, untung gitu ya. Atau apalah, pokoknya ada dua kondisi gitu. Nah, sedangkan P itu menyatakan probabilitas dari kondisinya gitu ya. Jadi ini probabilitas dari value 1, ini probabilitas dari value 2 seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya dalam pelemparan koin, peluangnya kan sama-sama setengah ya antara angka dan gambar. Nah, misalnya taruhan ya, kalau keluar angka kamu dapat 1 poin. Nah, berarti probabilitas keluar angka kan 1/2. Berarti setengah dikalikan 1. Nah, tapi kalau yang keluar gambar kamu dapatnya -1. Dan berapa probabilitas keluar gambar? Setengah. Berarti setengah kali 1 tambah setengah kali -1. Berarti sama dengan 0. Jadi harapan matematis kamu adalah mendapatkan 0 poin sebenarnya. Jadi kamu kan harusnya dapat -1 atau +1. Nah, ini kan kondisi certain-nya ya. Nah, masalahnya kenyataannya uncertain, tidak pasti. Ya. Berarti ya harapannya berapa? Ya bener sih, memang kamu bakal dapat di antara -1 sampai 1. Nah, tapi harapannya berapa? Nah, harapan matematis itu dipengaruhi oleh probabilitas. Nah, kebetulan di sini probabilitasnya sama-sama setengah, teman-teman. Jadi pengaruhnya sama kuat. Nanti kalian bisa lihat kecenderungannya, angkanya itu bisa cenderung ke 1 atau -1 tergantung dari probabilitasnya. Nah, di sini sama rata. Nah, berarti jawabannya adalah 0. Jadi expected value 0 ya nih untuk kasus ini. Dan kita mengenal ada suatu istilah ya, kalau expected value sama dengan 0, itu kita sebut dengan suatu permainan yang fair games atau fair bet. Karena expected value-nya 0. Nah, tapi banyak orang salah mengerti, mereka menganggap bahwa expected value 0 itu hanya bisa terjadi pada permainan semacam ini. Ya, misalnya melempar koin ya. Kalau kalah dapat 1, kalau menang dapat 1 gitu kan. Kalau kalah kehilangan 1, menang dapat 1, dan probabilitasnya sama-sama setengah.
Atau permainan lain yang misalnya kalau menang dapat 3, kalah kehilangan 3, terus probabilitas setengah. Padahal nggak harus kayak gitu teman-teman. Bisa permainan apapun, intinya expected value-nya itu harus sama dengan 0. Gitu. Itu inti dari fair bets, oke? Nah, setelah itu ada hal yang harus kalian ketahui juga bahwa di chapter utility kita sudah mempelajari konsep diminishing marginal utility. Jadi betul bahwa kalau kita menambah konsumsi barang kita, memang kepuasan harusnya akan meningkat. Tetapi pada titik tertentu, marginal utility itu mulai mengalami pertambahan dari marginal utility itu mulai mengalami penurunan. Nah, selama ini kalian belajarnya utility itu adalah dari konsumsi barang 1, barang 2 ya, misalnya utility dari X1 dan X2. Nah, sekarang kita belajar utility itu adalah dari kekayaan. Jadi utility yang dipengaruhi oleh kekayaan. Nah, di sini adalah sebuah kurva utility dari pendapatan ya, bukan kekayaan. Jadi utility yang dipengaruhi oleh income ya, dan di sini nggak dikasih tahu fungsi matematisnya, pokoknya kalian bisa lihat nih ya, dari kurva ini kalian bisa baca nih, kalau misalnya income itu 20.000, berapa besar utility? Utility-nya sebesar 10, ya kan? Karena saat income-nya 20.000, di sini utility 10 ya. Nah, jadi seperti itu ya, bisa dibaca nih. Misalnya kalau income 40.000 berapa? Utility-nya 15. Nah, sekarang di manakah letak diminishing-nya? Oke, kalian mungkin lihat dari kurvanya udah punya kecenderungan diminishing. Nah, tapi coba kita kaitkan diminishing MU dengan fungsi utilitas dari income. Nah, misalkan ada dua individu, sama-sama fungsi utilitasnya sama, jadi dia menghadapi utility dengan kurva ini. Nah, taruhlah individu pertama, itu income-nya dia, penghasilannya dia itu $20.000. Sedangkan individu kedua, itu penghasilannya $40.000. Nah, sekarang kita lihat, apa yang terjadi jika kedua individu sama-sama mengalami kenaikan income sebesar 20.000, apa yang terjadi terhadap kepuasan atau terhadap utility? Nah, coba kita lihat nih, individu pertama itu awal-awalnya mendapat utilitas 10. Nah, tapi ketika income-nya naik 20.000 atau jadi 40.000, utility-nya jadi 15. Berarti bisa kita simpulkan bahwa utilitas mereka itu naik 5 satuan. Kita nggak tahu satuannya apa, pokoknya 5 satuan. Ya, jadi ketika income naik sebesar $20.000, individu pertama mengalami tambahan kepuasan sebesar 5. Nah, bagaimana dengan individu kedua? Individu kedua ketika mendapat tambahan income sebesar 20.000, maka income yang baru itu menjadi 60.000. Nah, bisa kita lihat saat income-nya 60.000, utilitasnya itu sebesar 18. Nah, dari 15 ke 18 itu mengalami kenaikan sebesar 3. Nah, disinilah letaknya diminishing MU terhadap wealth. Dan apa yang bisa kita simpulkan adalah fungsi utilitas yang menggambarkan pengaruh income atau kekayaan itu seharusnya mengalami the law of diminishing MU juga, yaitu di mana individu yang lebih kaya mendapatkan tambahan uang yang sama persis dengan orang yang miskin, itu tambahan kepuasannya akan lebih kecil. Kita bisa lihat, anggap individu kedua ini individu kaya, sedangkan individu satu itu adalah individu yang miskin. Sama-sama mendapatkan tambahan $20.000 income, tetapi tambahan kepuasannya lebih kecil yang kaya. Dan disinilah nantinya kalau kalian belajar lebih lanjut ada terkait redistribusi, itulah sebabnya mengapa dikatakan bahwa $1 di orang kaya itu kurang berharga dibanding $1 di orang miskin. Kenapa? Karena dijelaskan oleh fungsi utilitas yang seperti ini, teman-teman, yang mengalami the law of diminishing MU. Nah, selama ini kita belajarnya the law of diminishing MU, tapi utility dari barang X1 dan X2 misalnya. Nah, sekarang kita belajar the law of diminishing utility dari kekayaan atau dari income. Oke. Nah, apakah ini selalu terjadi kepada semua individu? Nah, nanti kita akan pelajari apakah ini selalu terjadi atau enggak. Tapi umumnya seperti ini. Nah, apa kaitannya dengan resiko? Nanti kita akan pelajari. Nah, dan ini contohnya ya, misalnya expected value. Nah, sekarang, berkaitan dengan resiko, ya, maka intinya consumer itu akan berusaha untuk memaksimumkan utilitas. Nah, sekarang kita akan pelajari tiga perilaku konsumen. Jadi perilaku orang-orang bisa beda-beda, ya. Kita bagi jadi 3 ya. Jadi perilaku individu dalam menghadapi resiko itu ada 3, yaitu risk averse. Risk averse itu adalah orang yang menghendaki
mendapatkan expected value yang positif. Jadi kurang lebih risk averse itu artinya dia tidak menyukai resiko atau menghindari resiko kan. Berarti dia berharap ketika misalnya dia mengikuti sebuah permainan, dia harus expected value-nya harus lebih dari nol gitu. Jadi ibaratnya main game, dia nggak mau fair bets atau fair game. Ya kan kalau fair bets itu kan seolah-olah nggak menang nggak untung, nggak menang nggak rugi, misalnya nggak menang nggak kalah atau nggak untung nggak rugi. Dia mau harapan matematisnya itu positif atau dia memprediksi dirinya menang misalnya. Ya. Kenapa? Karena dia itu berkaitan dengan dia menghindari risiko. Apakah dia selalu untung? Belum tentu. Kan gini, jadi kalian jangan salah paham ya. Ketika aku bilang expected value lebih dari nol, bukan berarti dia pasti untung. Belum tentu. Karena lebih dari nol tuh bisa rugi, bisa untung. Tapi probabilitas untungnya memiliki kecenderungan lebih gede dan membuat harapan matematisnya lebih dari nol. Jadi peluang dia menang itu, dengan kasus yang sama, peluang menangnya dia itu lebih gede. Kurang lebih gitulah ya, dibandingkan yang lain gitu. Itu kalau risk averse, karena dia menghindari risiko. Nah, ini juga berkaitan dengan masalah kekayaan, teman-teman. Jadi kenapa kurva di sini kita lihat kenapa utilitas terhadap income itu mengalami diminishing? Jawabannya adalah karena mereka tidak menyukai risiko. Karena kita tahu ya ketika misalnya orang di level kekayaan tertentu, ketika dia mau naikin kekayaannya lagi, itu biasanya ada kaitannya dengan risiko dan sebagainya, dan itu menyebabkan terjadinya diminishing MU. Oke. Salah satu penyebabnya adalah adanya risiko. Dan ini juga yang nanti kita akan kaitkan kenapa orang akan memilih untuk mengikuti asuransi. Nah, terus kalau risk neutral, itu artinya dia itu, kurang lebih kalau risk averse itu dia itu apa ya, bisa dibilang kecenderungan dia untuk risikonya itu cenderung lebih kecil daripada return-nya. Ya. Kalau risk neutral, itu risk sama return-nya kurang lebih kayak sama gitu ya. Atau dia expected value-nya sama dengan 0. Ya, dia baru mau bermain kalau expected value sama dengan 0. Apakah lebih dari 0 dia mau main? Mau, tapi minimal dia harus fair bets. Oke. Kalau risk averse dia maunya harus untung. Kemungkinannya harus untung, harapan matematisnya harus untung. Tapi kalau risk neutral, dia fair bets udah mau. Nah, kalau risk seeker, dia kan menyukai resiko ya, risk seeker atau risk loving. Nah, ini makanya dia mau ambil resiko yang lebih tinggi daripada return yang seharusnya. Atau dia bersedia untuk memainkan sebuah permainan yang expected value-nya itu kurang dari 0. Gitu. Oke. Nah, dan salah satu alasan kenapa dia mau, misalnya ada seseorang mau ngikut asuransi itu seperti ini, teman-teman. Ya. Misalnya gini, teman-teman. Misalnya ada seorang individu yang dia itu dia sebagai risk averse ya. Dia dihadapkan dengan kondisi kemungkinan hilang pekerjaan atau pendapatannya 0, atau dia tetap bekerja dapat uang 40.000. Nah, asumsikan bekerja, peluang dia tetap bekerja 50%, peluang dia kehilangan pekerjaan 50%. Nah, ternyata expected utility-nya itu jadi 7,5. Nah, kenapa gini? Karena ceritanya utility dari income sebesar 0 itu 0, sedangkan utility dari 40.000 itu adalah 15. Nah, kalau kalian bingung kenapa utility dari 40.000 15, ini tergantung dari struktur fungsi utility-nya. Misalnya utility-nya loan dari I atau loan dari W. Ya udah tinggal ganti W-nya jadi ini gitu. Nah, ini kebetulan pokoknya kalau income-nya di 40.000 dapatlah 15. Nah, kalau kita lihat dari kurva utility-nya, ternyata ya, kalau income 40.000, utility dia 15. Oke. Kalau seandainya income dia 0, utility-nya dia 0. Nah, ternyata dengan peluang dia tetap bekerja setengah dan peluang dia kehilangan pekerjaan itu juga setengah. Nah, ternyata itu tuh dia seolah-olah income-nya dia tuh seperti X. Di mana X itu di bawah 20.000 dolar. Kenapa kita bisa bilang kondisi ketidakpastian ini membuat expected utility-nya di sini? Karena dia nggak tahu dia tetap kerja atau nggak kerja. Tapi yang jelas harapan matematisnya dia di sini nih. Dia dapat income sekitar X, di mana X di bawah 20.000 dan menghasilkan kepuasan 7,5. Nah, inilah kenapa, padahal kan kalau dia bekerja, pasti bekerja, kepuasan dia ada di sini ya. Nah, tapi gara-gara kondisi ketidakpastian, itu membuat expected utility-nya jadi lebih kecil daripada utility kalau seandainya dia tetap bekerja. Nah,
Artinya kalau dia kehilangan pekerjaan, utility dia pasti turun. Nah, itulah sebabnya kenapa orang mau ikut asuransi gitu. Tujuan dari asuransi adalah gini. Sekarang kalau dia nggak ikut asuransi, ya udah harapan matematisnya dia itu utility-nya dia tetap 7,5. Nah, diharapkan dengan ikut asuransi, utility dia tuh jangan sampai lebih rendah dari 7,5. Atau kalau bisa lebih tinggi dari 7,5. Meskipun untuk mencapai angka 15 itu mustahil gitu loh. Ya, jadi itulah tujuan kenapa. Karena kalau nggak asuransi, kemungkinan dia dapat 15 atau 0. Padahal harapan dia 7,5. Nah, berarti dia nanti bakal cari asuransi yang membuat utility dia tuh setidaknya 7,5, bahkan lebih gitu. Ya, tapi hampir nggak mungkin dia dapat utility 15 tuh hampir nggak mungkin. Bisa aja tapi hampir sulit ya. Apalagi di atas 15, itu mustahil. Biasanya di antara 7,5 sampai 15. Ya, itulah kenapa orang sebagai risk averse dia akan memilih untuk mengikuti asuransi. Jadi itu adalah salah satu alasannya. Oke. Nah, sekarang kita mungkin kalian pernah bertanya gitu ya. Atau mulai berpikir, oke, jadi utility ternyata nggak selalu kasusnya seperti ini ya. Ini kan salah satu kasus risk averse ya. Bagaimana dengan risk seeker dan risk neutral? Nah, bagaimana dengan fungsi utilitasnya? Nah, saya akan tunjukkan misalnya, biasanya tuh nanti kalian akan berhadapan dengan banyak fungsi utilitas. Misalnya utilitas dari kekayaan atau utilitas dari income itu adalah loan W gitu ya. Atau akar W gitu ya. Nah, ceritanya saya anggap fungsi utilitasnya itu adalah W pangkat alfa ditambah K. Nah, K-nya ini bisa kita abaikan ya. K itu konstanta. Kenapa bisa kita abaikan? Karena nanti kalau diturunin hilang sendiri. Oke. Nah, sebenarnya dari fungsi utilitas yang bentuknya seperti ini, atau nanti kalian bakal ketemunya seperti ini, itu tuh nanti kalian bisa mengidentifikasi apakah dia itu risk averse, risk loving, atau risk neutral. Tahu dari mana? Tahu dari dia itu diminishing apa enggak loh. Tapi kan kalau mau ngecek diminishing harus turunin dulu kan. Kelamaan dong. Nah, tenang aja, kita bisa lihat polanya dari nilai alfa ternyata. Nah, kan fungsi utilitasnya itu adalah W pangkat alfa ditambah K. Ya kan? Nah, berarti kalau mau cek diminishing utility, marginal utility, berarti kita harus nurunin marginal utility-nya terhadap wealth. Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus cari dulu marginal utility-nya. Di mana marginal utility itu diperoleh dengan menurunkan fungsi utility terhadap kekayaan. Nah, W pangkat alfa diturunin jadi alfa dikali W pangkat alfa min 1. Nah, sekarang kita turunin MU-nya terhadap W. Nah, hasilnya adalah ini pindah ke depan kan. Jadi alfa dikali alfa min 1 dikali W pangkat alfa min 2. Nah, ini kan belum tahu nih, apakah dia hasilnya sama dengan 0, kurang dari 0, atau lebih dari 0 kan. Nah, gimana cara kita ngeceknya? Cara ngeceknya logikanya gini, kalau seandainya dia risk averse, dia kan bakal diminishing. Berarti nilai turunan keduanya ini harus di bawah 0. Nah, gimana supaya ini di bawah 0? Logikanya, alpha itu positif. Wealth itu juga nggak mungkin negatif. Jadi, ini udah pasti positif, ini udah pasti positif kan? Nah, alpha min satunya, kalau berarti supaya jadi negatif, ini tuh harus negatif. Nah, logikanya gimana caranya supaya alfa min 1 di bawah 0? Ya caranya alfanya itu harus di bawah 1. Tapi semenjak alfa di atas 0, berarti alfa ada di antara 0 sampai 1. Gitu. Ya. Jadi dengan bentuk fungsi utilitas yang seperti ini, seorang individu bakal dinyatakan risk averse atau kalau dia mengalami diminishing MU. Ditunjukkan dari parameter alfa di antara 0 sampai 1. Oke. Nah, bagaimana kalau individunya risk neutral? Kalau risk neutral, dia harus konstan marginal utility. Ya. Karena kurang lebih risk sama returnnya kan kayak dia sama ya. Nah, berarti nilai ini harus sama dengan 0. Logikanya supaya sama dengan 0, gimana caranya? Bisa sih dibikin alfanya 0 ya. Oke. Tapi sebenarnya alfa harus di atas 0 nih. Berarti nggak boleh alfa sama dengan 0. Berarti kemungkinannya gimana? Kemungkinannya adalah si alfa min satunya ini yang jadi 0. Ya, supaya alfa min 1 jadi 0, berarti alfa harus sama dengan 1. Oh, berarti kita bisa dapat kesimpulan kalau alfa sama dengan 1, berarti dia risk neutral. Kalau risk seeker, dia harus mengalami increasing marginal utility. Berarti harus positif semua. Nah, alfa min 1 supaya positif, alfanya harus di atas 1. Oke? Nah, berarti kalau ada soal kayak gini, kalian udah bisa cepet nih dapat soal kayak gini, kalian langsung nih, oh,
W kuadrat. Nah, berarti ini kan di atas 1. Berarti udah pasti dia increasing atau risk seeker nih. Atau risk loving, ya kan? Terus W pangkat 7 per 6. Ya, konstantanya bisa kalian abaikan. W pangkat 7 per 6. Oh, 7 per 6 tuh alfanya di atas 1. Udah pasti ini risk loving juga, ya kan? Terus opsi D sama E, W-nya pangkat 1. Berarti udah pasti dia risk neutral. Oke. Nah, kalau W pangkat 1/9, ini udah tahu nih 1/9 itu ada di antara 0 sampai 1. Oh, berarti yang ini nih, individu yang memiliki preferensi risk averse terhadap kekayaan. Oke. Jadi gampang ya soalnya ya. Nah, tadi kita recall juga risk neutral itu artinya marginal utility-nya konstan sepanjang waktu ya. Memang betul risk neutral itu dia bersedia untuk main game yang fair bets ya. Minimal fair bets atau menguntungkan. Dia nggak mau expected value-nya di bawah 0. Cuma bukan berarti dia nggak akan mengambil risiko sama sekali ya. Seringkali mikirnya, oh karena netral gitu, jadi nggak mau ngambil risiko. Enggak ya. Atau total utility sama persis dengan kekayaan, salah. Karena fungsi utility risk neutral bisa seperti ini, atau bisa seperti ini, ya kan? Atau bisa seperti ini. Misalnya, ya kan? Jadi nggak harus seperti ini, teman-teman. Nggak harus, oke? Semua jawaban salah juga nggak. Nah, coba yang C ya tadi. Ini kan C ini mengacu pada fair bets atau fair gamble. Padahal itu bukan berarti dia itu adalah syarat dari risk neutral, oke? Nah, tadi udah saya sempat singgung ya. Terkait kalau tadi asumsinya apa? Individu yang mengalami diminishing MU itu kan adalah individu yang apa? Yang risk averse ya. Nah, tadi kita udah lihat dari kurva gimana orang yang kaya itu cenderung akan menganggap $1 itu lebih kecil kan. Maksudnya menghasilkan tambahan kepuasan yang lebih kecil daripada orang miskin. Nah, tapi itu kalau risk averse. Bagaimana dengan risk seeker? Nah, kalau risk seeker, MU-nya tuh increasing, teman-teman. Berarti logikanya, misalnya nih, ini misal ya, utility-nya tuh W kuadrat. Berarti kan MU-nya adalah 2W kan. Oke. Nah, berarti beda kasusnya dengan risk seeker. Kalau individunya risk seeker, berarti kondisinya kebalik. Kalau tadi kita bilang bahwa orang kaya itu merasa $1 itu lebih kecil atau lebih nggak berharga daripada $1 di orang miskin. Nah, itu kalau risk averse yang mengalami diminishing MU. Nah, ini enggak, ini increasing MU-nya. Jadi ternyata, orang kaya akan merasa $1 lebih berharga daripada orang miskin. Karena individunya adalah risk seeker atau risk loving. Sama aja nih ya. Tapi kalau individunya risk averse, orang kaya merasa $1 itu lebih nggak berharga atau kurang berharga. Ya, jadi jawabannya yang C, lebih berharga. Oke. Nah, terus kita lanjut ke soal 17.8 ya. Ada seorang vlogger yang fungsi utility-nya seperti ini. Nah, dia percaya bakal mendapatkan penghasilan dari AdSense 2 juta jika videonya viral dan 1 juta jika videonya nggak viral. Probabilitas videonya viral atau enggak 0,5, maka expected utility-nya gimana nih? Nah, berarti gini teman-teman. Gampang ya, kan kita udah tahu fungsi utility-nya adalah 2i. Nah, kemungkinan dia dapat kalau dia dapat 2 juta, berarti kan utility dari 2 juta adalah 4 juta. Kalau dia dapat 1 juta, utility-nya adalah 2 juta. Nah, logikanya kan sama-sama 0,5 ya. Nah, kayak kasus fair bets, berarti sebenarnya kalau supaya nggak ribet, kalian nggak harus bikin kayak gini, 0,5. Kalau soalnya pilihan ganda ya, kalian nggak usah ngerjain kayak gini nih. Kelamaan. Udah tahu logikanya kalau 0,5 ini tuh kayak di rata-rata aja. Jadi 4 tambah 2, 6. 6 bagi 2, 3. Gitu. Ya kan? Kayak tadi kasus fair bets yang koin. Min 1 sama 1. Nah kan sama-sama setengah, jadi ini kayak di rata-rata aja. Min 1 tambah 1, 0. 0 bagi 2, 0 gitu. Nah, jadi kalau kasus ini 4 juta sama 2 juta sama-sama setengah probabilitasnya, yaudah dijumlahin aja, hasilnya 6. 6 bagi 2, 3. Berarti expected utility-nya adalah 3 atau 3 juta, seperti itu. Oke. Nah, terus lanjut ya, berkaitan dengan asuransi. Nah, kenapa sih seseorang itu bersedia menggunakan asuransi? Nah, yang sebenarnya asuransi itu tidak hanya untuk individu yang risk averse ya. Bisa orang risk neutral dan risk loving itu pakai asuransi juga. Cuma akan berbeda nanti dari willingness to pay untuk premi. Nah, mungkin kalian bingung ya, apa tuh willingness to pay untuk premi? Nah, itu tenang aja, baru dipelajari nanti waktu di intermediate ya. Di pengantar jangan terlalu ribet ya. Oke. Nah, jadi opsi 1 ini salah nih.
karena dibilang kecenderungan sebagai risk loving. Nggak salah sih sampai risk loving, cuma ditambah kata risk loving yang mengalami the law of diminishing MU. Salah ya, kita udah tahu bahwa yang mengalami diminishing MU itu adalah risk averse, bukan risk loving. Terus yang ketiga dulu nih, expected utility menggunakan asuransi lebih besar daripada tidak menggunakan asuransi. Nah, benar ya. Jadi, kalau orang bersedia ikut asuransi, karena dia udah ngitung, oh, kalau aku nggak ikut asuransi, expected utility-ku 225. Ternyata setelah ikut asuransi, expected utility-ku 227. Ini benar nih, opsi 3. Sorry teman-teman, yang C yang benar ya, sorry. Karena apa? Kalau dia ikut asuransi, expected utility-nya bisa lebih besar. Bisa lebih besar atau sama dengan ya, tapi opsi C benar, berarti yang B ini salah teman-teman. Yang B salahnya adalah premi asuransi lebih kecil daripada ekspektasi biaya kerusakan yang ditimbulkan dan akan dibayarkan apabila tidak mengikuti asuransi. Oke. Jawabannya kenapa salah? Karena kita nggak tahu, misalnya teman-teman bayar taruhlah kalau kalian bayar premi asuransi itu 3 juta misalnya buat mobil, belum tentu ketika mobil kalian rusak itu kerusakannya sebesar 3 juta. Ya, misalnya kalian ternyata cuma nyerempet atau apa gitu. Tapi kalian udah pakai asuransi, jadi kalian klaim. Bisa jadi kalian setelah dihitung-hitung, kerusakannya itu aku kan keluar biaya buat asuransi itu misalnya 3 juta, tambah biaya klaim jadi 3,3 juta misalnya. Nah, tapi ternyata yang diperbaiki cuma lecet, cuma 500 ribu. Nah, artinya apa? Premi asuransinya lebih besar daripada biaya kerusakan kan? Atau ekspektasi biaya kerusakan. Nah, jadi bukan berarti dia bakal ikut apa? Bisa jadi kalau dia nggak ikut asuransi dia cuma bayar segini. Cuma ada kemungkinan kan dia kerusakannya lebih gede dari ini teman-teman. Oke. Jadi yang benar bukan yang B tapi yang C. Expected utility menggunakan asuransi lebih besar daripada tidak menggunakan asuransi. Ini sorry ya, salah ya. Nah, terus yang nomor 10. Oh ya, sebelumnya kita lihat ada soal sebelumnya juga. Untuk soal sebelumnya mungkin di skip aja ya. Oh ya, ini soal teori dulu deh ya. Kalau misalnya ada orang beli asuransi jiwa ya, terus kenyataannya dia masih hidup, apakah pembeliannya merupakan kesalahan? Jawabannya bukan ya. Orang beli asuransi jiwa kalau dia nggak mati ya, kita tahu ya mati kan bukan yang nentuin. Tapi kan intinya insurance itu sebagai bentuk kehati-hatian gitu ya. Yang jelas dengan asuransi jiwa diharapkan ya kalau misalnya seandainya kamu sebagai tulang punggung keluarga, kalau misalnya kamu meninggal, keluarga yang ditinggalkan itu setidaknya bisa kesupport lah dari asuransi itu. Ya itu bagian dari menghindari resiko, intinya gitulah ya jadi jawabannya. Nah sekarang kita masuk ke soal yang terakhir yang lumayan sulit. Jadi outcome dari sebuah permainan fair bets adalah dapat 2 poin jika menang dan kehilangan 3 poin jika kalah. Nah yang ditanya berapa besarnya probabilitas setidaknya dia menang 1 kali apabila permainan berlangsung 2 kali. Nah, berarti jawabannya adalah, kan kalau fair bets itu expected utility-nya 0. Nah, anggap misalnya kalau menang itu probabilitasnya P, kalah. Berarti kan ini nih, total probabilitas itu pasti sama dengan 1. Jadi kalau probabilitas menang itu P, berarti kalau kalah itu 1 min P. Gitu, ya. Nah, ya kalau berarti kan expected value itu probability dikali outcome ya, misalnya. Probability 1 kali outcome 1, probability 2 kali outcome 2. Nah, probability-nya jadi P dikali 2 ditambah 1 min P kali min 3. Nah, hati-hati nih. Karena kalau menang dapat 2, kalau kalah min 3. Nah, jadi 0 sama dengan 2P kurang 3 plus 3P. Nanti dapat 5P sama dengan 3. Oh, berarti bisa disimpulkan probabilitas menang itu 3/5. Lalu probabilitas kalah itu 2/5. Jadi kalau ditanya, berapa probabilitas dia, kalau fair bets berarti berapa probabilitas dia menang, karena dia fair gamble, expected value-nya harus sama dengan 0, berarti dia probabilitas kemenangannya adalah 3/5 gitu. Sedangkan kalahnya adalah 2/5. Nah, masalahnya ceritanya ini permainannya nggak cuma sekali, permainannya jadi 2 kali. Berarti kalau permainan 2 kali, ada 4 kemungkinan teman-teman. Yang pertama, menang dan menang, jadi menang 2 kali. Yang kedua, kalah 2 kali, lose-lose. Nah, yang ketiga, menang dulu, habis itu kalah. Yang keempat, kalah dulu, baru menang. Nah, kalau kalian masih ingat statistika dasar ya waktu SMA atau SMP bahkan ya, ada yang namanya kejadian majemuk ya. Jadi kejadian yang sifatnya dan bukan atau. Nah, kalau majemuk itu berarti dia harus dikali gitu. Jadi kalau menang dan menang, berarti probabilitas menang dikali probabilitas menang. Ibaratnya permainan pertama dikali permainan kedua gitu. Atau P kali P, nanti dapat hasilnya 9/25 atau 0,36.
Kalau kalah, 1 min P kali 1 min P. 2 per 5 kali 2 per 5 itu hasilnya 4 per 25, atau bisa diubah jadi 0,16. Kalau misalnya menang kalah, berarti P dikali 1 min P. Nanti dapat 0,24. Kalau kalah habis itu menang, 1 min P kali P sama, hasilnya 0,24. Nah, opsi 3 dan 4 itu menghasilkan probabilitas yang sama persis. Karena pada dasarnya peristiwa intinya mah kalah sekali, menang sekali. Cuma beda urutan. Tapi hasilnya bakal sama. Nah, yang ditanya itu berapa probabilitas setidaknya dia menang 1 kali. Berarti itu sama aja kayak berapa setidaknya probabilitas dia kalah sekali. Atau intinya dia mau mencari probabilitas di opsi 3 dan 4. Maka jawabannya adalah 2 dikali ini. Hasilnya adalah 0,48. Oke, dan ternyata pas kalau kita jumlahin semua, ini nanti probabilitasnya sama dengan 1 nih. Ya, seperti itu teman-teman. Jumlahin aja. Jadi dari 4 peristiwa yang mungkin terjadi, pasti hasilnya sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang aku bakal ngasih tips mengerjakan soal dengan cepat atau tanpa cara yang sistematis. Oke. Jadi, outcome dari sebuah permainan fair bets, misalnya soalnya kayak gini, cuma bedanya perhatikan clue-nya ya. Fair bets, dan kalau menang dapat X poin, kalau kalah dapat Y poin kehilangannya. Nah, berarti intinya nanti kalau kalian lihat polanya tadi kan sebenarnya sama aja kayak kan tadi ya, kalau misalnya dia kalah, kehilangan 3, kalau dia menang dapat 2 ya. Nah, coba deh, tadi probabilitas menangnya adalah 3 per 5, sedangkan probabilitas kalahnya 2 per 5. Ini tuh ada polanya ternyata. Atau ini jadi Y per X plus Y, ini adalah X dibagi X plus Y, gitu. Nah, terus kalau probabilitas kalah dan menang, berarti kan 2 kali 1 min P kali P. Hasilnya adalah 2XY, ini dikaliin, terus dikali 2. Nanti dapat nilainya 2XY dibagi, ini dikali 2, ini kali ini jadi X plus Y kuadrat. Sehingga nanti kalau kalian ada soal kayak gitu udah quick tuh. Oh 3 per 5, 2 per 5, nah ini berarti. Nah sebenarnya gini, kalau yang ditanya yang ini, kalian bisa pakai cara tinggal kaliin aja langsung. Udah dapat 0, di sini 0,6, di sini 0,4. Nah kalian tahu rumusnya, oh kalau permainannya 2 kali, berarti 2 kali 1 min P kali P. Oh berarti 2 dikali 0,4 gitu ya, dikali 0,6. 0,4 kali 0,6 itu 0,24, 0,24 kali 2 itu 0,48 gitu. Oke. Nah, gimana kalau permainannya bukan 2 kali, tapi lebih dari 2 atau sebesar 5 kali? Nah, pasti caranya beda. Nah, kalian boleh coba sendiri. Gimana kalau permainannya lebih dari 2 kali? Contohnya yang 5 kali ini. Oke. Jadi itu aja untuk materi uncertainty. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya.